Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, malam ini kita mau mencoba mereview beberapa lembar dari bacaan saya ini tentang gagasan Kuntowijoyo tentang ilmu-ilmu Islam, ilmu sosial profetik sebagai basis gerakan intelektual. Itu dalam bukunya Muslim Tanpa Masjid. Jadi bisa kita lihat teman-teman sekalian, bisa mungkin bukunya dipesan di berbagai macam toko buku yang ada di tempat teman-teman sekalian. Jadi dalam dua lembar ini saya membaca bahwa memang pemikiran Kuntowijoyo ini sebenarnya dia juga diilhami oleh sebuah buku dari intelektual atau cendekiawan dari India, yaitu Muhammad Iqbal, yang dalam bukunya Rekonstruksi Paradigma Islam atau paradigma baru tentang gagasan Islam. Jadi dia diilhami, Kuntowijoyo ini sebenarnya dia juga diilhami oleh pemikiran itu, pemikir revolusioner itu. Kalau kita membaca buku Muhammad Iqbal dan begitupun dengan buku Kuntowijoyo ini, dia sangat menolak bahwa gagasan Islam yang hari ini masih bersifat konservatif. Dia masih bersifat tidak ada pembaharuan di dalamnya, sehingga tawaran dari gagasan Iqbal itu, yang juga Kuntowijoyo juga mengukirnya dalam bukunya ini, bahwa Islam kenapa kemudian tidak mengalami sebuah kemajuan yang pesat, karena Islam masih berpusat pada lingkup spiritual saja, sehingga hanya spiritual ini hanya akan mementingkan individu setiap orang, hanya memberikan kenikmatan kepada setiap orang tertentu, karena memahami Islam hanya sebagai kenikmatan rohani saja. Sehingga ketika Islam masuk pada arah kemodernan, masuk pada lingkup yang lebih luas lagi, tidak hanya berfokus pada individu semata, maka Islam tidak akan seolah-olah hanya tidak akan mengalami kemajuan. Nah, itu sebuah kritikan dari pemikiran Muhammad Iqbal itu. Begitupun di dalam buku Kuntowijoyo ini yang sangat menarik kalau kita baca, baru 2 lembar yang saya baca ini, dia memberikan sebuah tawaran bahwa komitmen hari ini, komitmen para cendekiawan hari ini adalah bagaimana kemudian mampu memberikan sebuah cara pandang baru, memberikan sebuah gagasan baru tentang Islam yang seharusnya, sehingga tidak dipandang bahwa Islam itu hanya berpusat pada ibadah, hanya berpusat pada ritual-ritual semata, sehingga Islam itu mampu mengalami perkembangan. Kalau kita melihat kembali ke flashback ke sejarah-sejarah, kita mengenal istilah zaman keemasan Islam, karena pada saat itu para pemikir ini mulai bermunculan, mulai menggagas, mulai mengembangkan ilmu tentang Islam. Dia hanya tidak berfokus pada ibadah saja, sehingga kita bisa mengenal Al-Khawarizmi, penemu angka-angka itu, Ibnu Sina,
yang juga digelar sebagai memiliki gagasan tentang ilmu kedokteran, Al-Ghazali, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh yang dulu yang kemudian mengembangkan gagasan-gagasan tentang Islam itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, karena memerangi perkembangan yang begitu pesat, Islam sudah mulai redup karena sudah meninggalkan keilmuan, sudah tidak hanya berfokus pada ibadah yang mementingkan kenikmatan secara individu. Nah, di dalam buku Kuntojo ini ada sebuah tawaran yang diberikan ini di buku halaman kedua yang saya baca. Yang pertama kritikannya adalah bahwa kita tidak hanya berfokus pada pemahaman Islam yang dulu yang hanya menggebu-gebu, yang hanya berfokus pada ilmu fikih, karena dasar atau fondasi daripada ilmu fikih itu adalah halal haram. Ilmu fikih fondasinya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, yang dijadikan hanya sebagai sebagai tameng dalam merespon persoalan sosial, sehingga ketika Islam hanya dipahami hanya sampai dasarnya itu saja, maka Islam ini akan kembali meredup, karena orang hanya akan berputar di situ, orang hanya akan mencari bagaimana hukumnya ini, bagaimana haramnya ini. Nah, yang diinginkan oleh Kuntojo ini adalah bagaimana Islam ini dijadikan sebagai metodologi, dijadikan sebagai pondasi untuk mengkaji apapun itu. Misalnya dia katakan di sini bahwa salah satu yang semua manusia inginkan adalah, tidak ada manusia yang tidak menyukai hal itu. Yang pertama adalah keadilan. Islam harus punya gagasan tentang, Islam harus punya pandangan tentang keadilan. Bagaimana Islam memandang tentang keadilan itu, keadilan yang selaras dengan Islam, sehingga Islam ini hanya tidak dipandang pada hanya halal haram dan lain sebagainya.